Apa itu Termux? Oke, di sini dijelaskan bahwa Termux adalah terminal Android dan aplikasi lingkungan Linux yang bekerja langsung tanpa routing. Termux yang juga termasuk Linux environment berbasis Linux Debian yang bisa mendukung perangkat dengan basic 32 bit dan 64 bit yang dijalankan pada OS Android versi 5 ke atas. Jadi, Termux ini adalah terminal emulator untuk Android. Nah, terminal emulator ini berbasis Linux Debian dan bisa dijalankan pada Android 5 ke atas. Apa fungsi Termux? Oke, menurut tembolog.id, fungsi Termux adalah untuk menjalankan atau mengakses Linux di HP Android. Selain itu, Termux juga mengemulat Debian Linux environment sehingga rasanya seperti sedang menggunakan shell Linux saat menjalankannya. Shell Linux yang diakses dari Termux bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal tergantung dari kebutuhan dan skill penggunanya. Misal oleh programmer atau developer. Termux ini digunakan sebagai environment untuk mengetes aplikasi yang sedang dikembangkan. Sedangkan untuk ahli security, Termux ini bisa dimanfaatkan sebagai platform atau sarana dan alat hacking yang sangat portable. Fitur tambahan. Oke, selain itu, Termux juga memiliki beberapa fitur tambahan. Di antaranya, di sini ada Termux API untuk melakukan atau mengakses fitur perangkat keras di Android. Yang kedua, ada Termux Boot. Termux Boot ini berfungsi untuk menjalankan script saat perangkat Anda melakukan booting. Yang ketiga, ada Termux Float. Termux Float ini berfungsi untuk menjalankan Termux di jendela mengapung. Yang keempat, ada Termux Styling. Termux Styling ini berfungsi untuk membuat skema warna dan font siap powerbank menyesuaikan tampilan terminal Termux. Nah, yang kelima ada Termux Tasker. Termux Tasker ini berfungsi untuk memanggil atau mengeksekutable Termux dari tasker dan aplikasi yang kompatibel. Yang keenam ada Termux Widget. Termux Widget ini berfungsi untuk memulai script kalian dari layar beranda atau home screen. Oke, untuk fitur tambahan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Cara install Termux. Oke, cara menginstal Termux ini sangat mudah. Yang pertama, kalian buka saja aplikasi Play Store. Di bagian pencarian, kalian klik dan ketik Termux. Di sini kalian pilih yang paling atas. Terus saja kalian klik install. Perintah dasar Termux. Nah, karena Termux ini adalah terminal emulator Android, maka kalian harus mengetahui beberapa komen atau perintah dasarnya. Yang pertama, di sini ada PKG. PKG ini berfungsi untuk memanage sebuah paket di Termux kalian. Cara penggunaannya bisa kalian lihat dengan perintah PKG help. Oke, untuk melihat apa saja sih paket yang ada di Termux ini, kalian tinggal ketik PKG list strip all, kemudian klik enter. Nah, ini adalah list dari semua paket yang tersedia di Termux. Selanjutnya kalian bisa ketik pkg list strip installed, kemudian ngeklik enter. Nah, maka Termux ini akan menampilkan beberapa paket yang sudah terinstall di Termux kalian. Yang ketiga, kalian bisa mengetik pkg install, kemudian nama paketnya. Ini berfungsi untuk menginstal sebuah paket di Termux kalian. Yang keempat, kalian bisa mengetik pkg show kemudian nama paketnya. Ini berfungsi untuk melihat informasi tentang paket tersebut. Oke, sebelumnya kalian sudah bisa menginstal sebuah paket. Nah, bagaimana sih caranya menginstal paket tersebut? Caranya gampang. Di sini kalian ketik saja pkg uninstall kemudian nama paketnya. Oke, selanjutnya kalian bisa mengetik pkg files kemudian nama paketnya. Ini berfungsi untuk melihat paket tersebut berada di direktori mana saja. Touch dan NMKDIR.
ini berfungsi untuk membuat file atau folder di Termux. Nah, cara menjalankannya kalian bisa mengetik touch kemudian nama filenya. Untuk melihatnya kalian bisa mengetik ls, ini berfungsi untuk melihat disk yang ada di dalam folder. Oke, dan untuk membuat folder kalian bisa mengetik mkdir kemudian nama foldernya. Oke, sebagai contoh di sini saya memiliki dua file, kemudian di sini saya menggunakan perintah echo tanda kutip belajar termux tanda kutip lagi. Maka outputnya seperti itu. Nah, jika kita menggunakan echo, kemudian opsinya min e, kemudian string milik kalian, dan menggunakan sintaks min n. Min n ini berfungsi untuk menampilkan garis baru. Oke. Nah, di sini kita coba untuk membuat atau menggunakan perintah echo, kemudian kita masukkan ke dalam file. Jadi kita bisa menulis ke dalam file tanpa harus membukanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita coba dengan perintah echo min e kemudian stringnya. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan /min n. Oke, untuk melihat atau membaca dari isi file tersebut, kalian menggunakan perintah cat. Nah, di sini kalian bisa lihat perintah echo yang tidak memakai min e, maka /n ini tidak berfungsi. Jadi, jika kalian menggunakan perintah /n ini, kalian harus menggunakan echo kemudian dengan opsi min e. Oke, untuk perintah echo akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat file atau menggabungkan file yang pertama dan yang kedua. Caranya di sini kalian mengetik cat nama file, kemudian kalian berikan simbol yang seperti dalam video dan file yang kedua. Oke, bisa kalian lihat file 1 dan file 2 memiliki isi yang sama. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menyalin dan memindahkan file atau folder. Oke, yang pertama kita akan menggunakan perintah cp. Ini berfungsi untuk menyalin sebuah file atau folder. Kalian bisa mengetik cv, kemudian nama file, dan direktori yang akan kalian gunakan untuk menyimpannya. Untuk mengeceknya, kalian bisa mengetik ls, kemudian nama foldernya. Oke, file 1.py sudah kita pindahkan atau kita salin ke folder belajar. Nah, bagaimana cara memindahkan kemudian mengganti namanya sekaligus? Kalian bisa mengetik cp min r nama filenya, kemudian diikuti dengan folder yang akan kalian gunakan. Nah, kalian bisa menggunakan slash kemudian nama file barunya. Oke, file 3 ini berasal dari file 2. Untuk mengeceknya kalian bisa mengetik cat nama folder slash nama filenya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat folder project dengan perintah mkdir project. Oke, nah sekarang kita coba untuk menyalin folder project ke dalam folder belajar. Untuk menyalin folder, kalian bisa menggunakan perintah cp min r kemudian nama foldernya. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk menyalin folder tersebut dan mengganti namanya sekaligus. Perintahnya masih sama, hanya saja kalian bisa menambahkan nama baru di belakangnya.
Oke, sekarang kita coba untuk memindahkan file 1 dan file 2 ke dalam folder project. Perintahnya kalian mengetik mp, kemudian nama file, dan direktorinya. Perintah mp ini berfungsi untuk memindahkan file atau folder. Jika kalian menggunakan folder, kalian tinggal ketik saja mp, kemudian nama foldernya. Oke, sebelumnya kita sudah bisa untuk membuat, menyalin, dan memindahkan file atau folder. Sekarang untuk menghapusnya, kalian bisa menggunakan perintah rm, kemudian nama filenya. Oke, file 3 sudah kita hapus. Dan untuk menghapus direktori atau folder, kalian bisa menggunakan perintah rm-rf. Nah, rm-rf ini berfungsi untuk menghapus folder beserta filenya. Jadi jika kalian menghapus filenya sekaligus, kalian bisa menggunakan perintah rm-rf, nama folder, kemudian nama filenya. Oke. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mengakses working directory atau folder. Nah, saat pertama kali kalian membuka Termux, kalian harus tahu kalian ini sedang berada di mana. Cara mengeceknya, kalian mengetik pwd, maka akan muncul tulisan seperti di dalam video. Nah, home ini adalah folder utama atau working directory utama dari Termux. Oke. Sebagai contoh, di sini saya memiliki 2 folder. Sekarang kita masuk ke folder belajar dengan perintah cd kemudian nama foldernya. Nah, sekarang kita sedang berada di folder belajar. Untuk kembali ke folder sebelumnya, kalian tinggal mengetik cd kemudian titik 2 kali. Oke. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses folder yang ada di folder pertama. Caranya gampang. Di sini kalian tinggal mengetik cd folder pertama slash folder yang ada di dalam folder pertama. Oke, sekarang kita coba untuk kembali ke folder home. Untuk kembali ke folder home, ini ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa mengetik cd, kemudian tanda seperti dalam video, kemudian ada tanda dolar dan home, atau hanya mengetik cd saja. Otomatis kita akan berada di folder home. Oke, selanjutnya kita coba untuk masuk ke folder belajar. Oke, di sini juga kita bisa mengakses atau melihat list yang ada di folder sebelumnya. Kalian tinggal mengetik ls kemudian ketik 2 kali. Nah, ini berarti ada di folder home. Di folder home ini ada folder project. Karena kita sedang ada di folder belajar, jika kita ingin mengakses folder project, kalian tinggal mengetik cd titik 2 kali kemudian slash nama foldernya. Oke. Sekarang kita coba untuk mengakses memori internal di Termux kalian. Caranya, kalian harus memberi aksesnya terlebih dahulu. Kalian ketik termux stop storage. Jika sudah, akan muncul pop-up, kemudian kalian klik izinkan. Jika sudah diizinkan, cara mengaksesnya kalian ketik cd/sd card. Oke, selanjutnya kita coba untuk melihat informasi jaringan milik kita. Yang pertama, di sini ada perintah ifconfig. Dan yang kedua, di sini ada perintah netstart. Oke, jika nanti kalian membutuhkan IP address milik kalian bisa mengeceknya dengan perintah ifconfig yang tadi. Atau kalian bisa menggunakan perintah curl ifconfig.co.
Perintah yang harus kalian jalankan saat pertama kali menjalankan Turnbox adalah update dan upgrade. Oke, yang pertama kalian harus melakukan update. Kalian ketik saja pkg update, kemudian kalian klik enter. Selanjutnya kalian bisa ketik pkg upgrade, kemudian kalian klik enter. Oke, tips yang terakhir adalah saat kalian melakukan update dan upgrade, sebenarnya kalian bisa melakukan perintah itu secara bersamaan. Sebagai contoh, di sini kalian ketik saja pkg update, nn pkg upgrade. Dan setelah update dan upgrade, kalian juga ingin menginstal sebuah paket. Nah, di sini kalian tinggal ketik nn pkg install -y, kemudian nama paketnya. Selain tanda n itu, kalian juga bisa menggunakan perintah titik koma. Untuk perintah titik koma ini fungsinya sama saja dengan simbol n. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Klik tombol like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini. Gue Iqbal, cabut dulu.